wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Hidayat dari kelas TI 223 dengan NIM 3122100300. Di sini saya akan membahas penggunaan ilmu logika informatika dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke definisi ilmu logika dalam konteks informatika. Dalam konteks informatika, ilmu logika mengacu pada studi tentang pemikiran logis dan penggunaannya. Dalam pemrograman komputer, ilmu logika dalam informatika berfokus pada pengembangan algoritma, pemrograman, dan analisis kebenaran pernyataan. Yang kedua, kita masuk ke pentingnya ilmu logika dalam pengembangan perangkat lunak dan analisis data. Yang pertama ada pemikiran logis. Ilmu logika membantu dalam menghasilkan kemampuan pemikiran logis dan kritis. Yang kedua ada validasi dan verifikasi. Dalam pengembangan perangkat lunak, ilmu logika digunakan untuk memvalidasi dan memverifikasi program. Yang ketiga ada pemodelan dan representasi pengetahuan. Ilmu logika memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk memodelkan dan mempresentasikan pengetahuan dalam sistem. Yang keempat ada algoritma dan optimasi. Ilmu logika membantu dalam merancang dan menganalisis algoritma dalam pengembangan perangkat lunak. Algoritma yang efisien dan logis penting untuk menghasilkan kinerja yang baik untuk penggunaan sumber daya yang optimal. Keempat ada pemecahan masalah. Kelima, ilmu logika memberikan kerangka kerja yang baik untuk pemecahan masalah dalam pengembangan perangkat lunak dan analisis data. Selanjutnya ada penggunaan ilmu logika dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada perancangan algoritma. Ilmu logika membantu pengembang perangkat lunak dalam merancang algoritma yang efisien, akurat, dan logis. Yang kedua ada pemrograman logika. Ilmu logika, khususnya pemrograman logika digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis aturan atau sistem pakar. Ketiga ada verifikasi dan validasi. Ilmu logika digunakan dalam verifikasi dan validasi perangkat lunak. Keempat ada desain basis data. Ilmu logika, khususnya teori model dan teori database, digunakan dalam desain basis data. Yang kelima ada pemecahan masalah. Ilmu logika memberikan kerangka kerja yang baik untuk pemecahan masalah dalam pengembangan perangkat lunak. Pemikiran logis dan model penalaran formal membantu pengembang dalam aplikasi menganalisis atau dan memecahkan masalah. Kita selanjutnya kita akan membahas rancangan algoritma yang tepat dan sistematis. Yang pertama ada definisi masalah. Pahami masalah yang ada ingin diselesaikan secara jelas. Yang kedua ada analisis masalah. Teliti masalah secara mendalam dan identifikasi elemen-elemen kunci. Ketiga, rancang strategi. Pilih strategi umum yang akan digunakan dalam algoritma Anda. Misalnya, apakah itu Anda menjadi algoritma greedy, DVD, unquery, dynamic, atau dynamic programming, atau algoritma backtracking. Keempat, ada rancang langkah-langkah. Bagi masalah menjadi langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik. Pastikan setiap langkah memiliki tugas yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kelima ada fish code atau flow chart. Tulis fish code atau buat plot yang menggambarkan langkah-langkah algoritma secara terinci. Keenam ada analisis dan optimasi. Analisis algoritma untuk memeriksa efisiensi dan kendalanya. Identifikasi bagi-bagian yang membutuhkan optimasi dan perbaikan. Ketujuh ada implementasi algoritma. Terjemahkan rancangan algoritma ke dalam bahasa pemrograman sesuai. Yang kedelapan ada uji dan evaluasi. Uji algoritma dengan berbagai kasus uji untuk memastikan kinerja sesuai dengan harapan. Kemudian ada revisi dan perbaikan. Jika diperlukan, lakukan revisi dan perbaikan pada algoritma berdasarkan hasil uji dan evaluasi. Yang ke-10 ada dokumentasi. Jangan lupa untuk mendokumentasikan algoritma. Selanjutnya kita akan bahas logika program untuk memastikan kehandalan dan pemahaman yang baik. Konsisten logika. Pastikan bahwa program Anda mematuhi prinsip-prinsip logika yang konsisten. Kedua ada penanganan kesalahan. Pertimbangkan penggunaan logika program untuk menangani kesalahan. Ada verifikasi dan validasi. Gunakan logika program untuk memverifikasi dan memvalidasi keluaran program. Keempat ada struktur data dan logika. Pertimbangan logika program ketika merancang dan menggunakan struktur data. Pastikan bahwa struktur data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pemrograman dan melakukan operasi logika yang akan dilakukan. Kelima ada klaritas dan kesederhanaan. Gunakan logika program untuk memastikan bahwa kode Anda mudah dipahami dan memiliki klaritas yang baik. Yang keenam ada dokumentasi. Pastikan untuk mendokumentasikan logika program dengan baik. Tulis komentar dan dokumentasi yang menjelaskan alur logika, keputusan desain, dan pemahaman yang mendasari implementasi program. Yang ketujuh ada logika domain. Pahami logika domain yang relevan dengan program-program yang sedang Anda kembangkan. Identifikasi aturan dan relasi yang berlaku dalam domain tersebut dan terapkan logika tersebut dalam desain dan implementasi program. Yang terakhir ada kendala
Keandalan dan keamanan. Gunakan logika program untuk memastikan keandalan dan keamanan program. Selanjutnya kita akan bahas manfaat ilmu logika dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pemikiran kritis. Ilmu logika membantu mengembangkan pemikiran kritis yang merupakan keterampilan yang penting dalam mengambil keputusan yang baik. Yang kedua, ada argumentasi yang baik. Dengan memahami prinsip-prinsip logika, seseorang dapat membangun argumentasi yang baik dan mendukung pendapatan dengan bukti dan penalaran yang kuat. Yang ketiga, ada pemecahan masalah. Ilmu logika membantu dalam memecahkan masalah dengan pendekatan yang struktur dan logis. Yang keempat, ada analisis data. Dalam dunia yang didominasi oleh data, pemahaman logika membantu dan menganalisis data dengan benar. Yang kelima, ada pengambilan keputusan yang rasional. Logika membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional dan objektif. Karena ada pemahaman informasi dan berita. Dalam era informasi yang berlimpah, kemampuan memahami dan menilai informasi dengan bijak menjadi penting. Ilmu logika membantu dalam memfilter informasi. Yang ketujuh, ada pemecahan konflik. Logika membantu dalam memecahkan konflik atau perbedaan pendapat dengan cara yang struktur dan objektif. Yang kedelapan, ada kreativitas. Meskipun logika sering dikaitkan dengan pemikiran yang ketat dan struktur, ilmu logika juga dapat mendukung kreativitas dengan memahami hubungan logis antara ide-ide. Seseorang yang dapat menghubungkan elemen-elemen yang tidak bisa atau tidak terduga untuk menghasilkan solusi atau inovasi yang baru. Selanjutnya kita akan bahas mengenali argumen yang valid dan menghindari manipulasi informasi. Yang pertama, pahami struktur argumentasi. Pahami struktur dari suatu argumen. Setiap argumen terdiri dari premis, pernyataan pendukung, dan kesimpulan pernyataan yang ingin dibuktikan. Yang kedua, ada evaluasi premis. Tinjau setiap premis secara terpisah dan pertimbangkan kebenaran atau keabsahan mereka. Yang ketiga, ada periksa hubungan logis. Analisis hubungan logis antara premis dan kesimpulan. Apakah kesimpulan dihasilkan secara langsung dari premis yang diberikan? Pastikan bahwa penalaran yang digunakan adalah valid. Yang keempat, ada identifikasi manipulasi informasi. Waspadai manipulasi informasi yang mungkin terjadi dalam argumen. Periksa apakah ada pengabaian fakta, generasi yang tidak berdasar. Yang kelima, ada cari bukti tambahan. Selain premis yang disajikan, cari bukti tambahan atau pendapatan lain yang relevan. Tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi atau sudut pandang saja. Keenam, ada kritis terhadap asumsi. Jangan terima begitu saja asumsi yang dihadirkan dalam argumen. Tinjau asumsi yang mendasari argumen dan periksa kebenaran atau keandalannya. Ketujuh, ada gunakan logika dalam penalaran Anda sendiri. Terlepas dari apa yang disajikan dalam argumen, gunakan logika dan penalaran Anda sendiri untuk memeriksa keabsahan dan kevaliditasnya. Kedelapan, ada pertimbangan konteks. Pertimbangan konteks dalam menginterpretasi argumen, pahami tujuan dan motivasi di balik argumen tersebut. Selanjutnya, mendukung keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang rasional. Yang pertama, ada kumpulkan informasi yang relevan. Kedua, ada evaluasi keandalan sumber. Ketiga, ada analisis data dan fakta. Keempat, ada berpegang pada logika dan penalaran. Kelima, pertimbangan berbagai sudut pandang. Keenam, tinjau risiko dan konsekuensi. Ketujuh, jaga keterbukaan dan fleksibilitas. Kedelapan, komunikasi dan justifikasi keputusan. Kesimpulannya adalah ilmu logika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan pengambilan keputusan yang rasional. Dalam pengembangan perangkat lunak, ilmu logika membantu dalam merancang algoritma yang tepat dan sistematis. Dalam analisis data, ilmu logika membantu dalam mengenali argumen yang baik dan menghindari manipulasi informasi. Selain itu, ilmu logika memberikan manfaat dalam memahami informasi, pemecahan masalah, pemecahan konflik, dan pengembangan kreativitas. Sarannya, yang pertama, tingkatkan pemahaman tentang ilmu logika. Yang kedua, ada terapkan logika dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada praktekkan pemikiran kritis. Yang keempat, ada berdiskusi dengan orang lain. Kelima, jaga fleksibilitas dan berpikir. Pada gunakan alat bantu logika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.